Wes. Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Nah, kali ini kita akan melanjutkan MK Bahasa Jawa. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tingkat tutur. Kali ini kita akan membahas tentang diaspora Jawa. Oke, mungkin kalian sudah ada yang dengar diaspora Jawa itu apa, tapi ada yang masih belum. Nah, mungkin kita lihat dulu potret wajah diaspora Jawa itu gimana sih. Itu kalian bisa lihat di slide-nya ini. Itu adalah potret wajah diaspora Jawa, orang Suriname Jawa yang hidup di Belanda. Ini saya ambil dari buku tentang Babat Jawa ing Paran atau sejarah orang Jawa di negeri seberang. Salah satu proyek yang pernah saya ambil dengan teman-teman terkait dengan sejarah sebaran migrasi orang Jawa. Ini adalah salah satu file dokumentasi yang bisa saya tampilkan terkait dengan potret wajah diaspora Jawa. Nah, lalu kenapa kita mempelajari diaspora Jawa? Karena diaspora Jawa ini menjaga identitas. Jadi orang Jawa diaspora yang ada di Belanda, yang ada di Suriname, yang ada di Madagaskar, ada di New Caledonia, itu selalu melestarikan budaya dan bahasa Jawa di negeri Paran, di negeri seberang. Itu selalu dilestarikan. Ada banyak cara pelestarian mereka itu. Bahkan mereka itu cenderung lebih melestarikan bahasa Jawa daripada kita sebagai orang Jawa yang hidup di Indonesia. Ini salah satu bentuk dari bukti pelestarian sejarah orang Jawa itu ada di Tropen Museum. Itu menjadi saksi identitas Jawa yang ada di Belanda dan menjadi bukti perjalanan orang Jawa di Belanda. Karena di Tropen Museum ini yang letaknya ada di Amsterdam kalau nggak salah ya, itu memiliki koleksi-koleksi terkait dengan migrasi orang Jawa ke Belanda. Dulu itu seperti apa? Bahkan migrasi orang Jawa ke Suriname dan Suriname ke Belanda itu seperti apa? Itu ada rekam jejaknya di Tropen Museum ini, dibuatkan koleksi. Dan ini sangat kalau kalian punya kesempatan ke sana mungkin bisa berkunjung ke Tropen Museum. Salah satu upaya mereka menjaga identitas itu dengan melakukan aktivitas kejawaan. Jadi masyarakat Jawa diaspora di Belanda, ini case-nya di Belanda ya, karena kebetulan penelitian saya dengan teman-teman dulu itu di Belanda. Mereka rutin mengadakan kegiatan yang berbau tradisi Jawa. Itu seperti selamatan. Jadi mereka itu masih ada selamatan terkait kelahiran anak, terkait dengan Bakdan itu perayaan Idul Fitri atau Idul Adha, perayaan Natal. Itu mereka tuh merayakannya dengan tradisi-tradisi yang mereka bawa. Bukan mereka sih, nenek moyang mereka dulu bawa sewaktu mereka nenek moyangnya itu melakukan migrasi ke Belanda. Selain melakukan aktivitas kejawaan, penggunaan nama keluarga Jawa itu juga mereka gunakan. Setidaknya lebih dari satu nama seperti Jenenggawan. Jadi gini, mereka itu orang-orang Jawa di sana itu memiliki banyak nama. Jeneng Gawan, jeneng cilik, jeneng parapan, jeneng garwo, jeneng tuwa, jeneng anyar atau jeneng tombo. Jadi jeneng Gawan itu anak lahir oek-oek itu diberi nama. Lalu jeneng cilik itu ketika cah cilik-cilik zaman dulu bukan sekarang. Zaman dulu mesti ada nama kecil gitu kan. Karena mengikuti tradisi-tradisi sebelumnya, misalkan kayak Kresno dalam pewayangan nama cilike kuwi Narayana, bukan lagi Kresno. Nah, itu model konsep-konsep seperti itu tuh dilestarikan. Ada nama parapan atau jeneng parapan ini jeneng ece-ecean gitulah. Misalkan dioneke bedong, dioneke tebu, dioneke gentong. Nah, itu atau kuncung. Nah, itu kan nama-nama parapan yang mungkin itu bullying sih, tapi bagi mereka itu tetap dilestarikan. Ada juga jeneng garwo, itu nama suami yang dipakai istri, misalkan Pak Kartosuwiryo
Bu Kartosuwiryo atau Bu Kartoraharjo, itu kan nama suaminya tapi digunakan oleh istri. Lalu nama tua, jeneng tua. Tadi ada nama cilik, berarti ada nama tua. Terus jeneng anyar atau tombo. Nah ini biasanya kalau tradisi Jawa ya, kalau anak kecil tuh sering sakit-sakitan, mereka dibilangnya kabutan jeneng. Makanya terus diganti jenenge. Kasus yang tonggoku dewi itu ada nama anak jenenge Esa, sakit-sakitan. Warga-warga berasumsi dulu itu menganggap bahwa nama Esa itu terlalu berat untuk anak ini, karena Esa itu cenderung pada ketuhanan atau sifatnya itu ketuhanan. Akhirnya diganti nama siapa April, karena lahirnya bulan April. Jadi nama Esa itu kemudian diganti nama April. Nggak tahu tetangga kalian mungkin ada yang seperti itu kalau kalian orang Jawa ya. Nah, namun berdasarkan aturan pemerintah di Belanda itu setiap anak harus mewarisi nama keluarga. Jadi misalkan kalau di mereka cara pelestarian melalui penggunaan nama keluarga Jawa ini, nama depan mereka Karmen, nama tengah itu Sutinah, nama belakang Kartowikromo. Jadi ada unsur kebarat-baratan tapi unsur kejawaannya itu tetap lestari di dalam dirinya melalui penamaan. Nah di sebelah itu ada salah satu slide Facebook itu beliau Marto Suwondo itu adalah salah satu responden yang kami wawancarai dalam penelitian diaspora Jawa itu. Lalu mereka itu mendefinisikan bahasa Jawa bagi Jadi orang-orang atau teman-teman Jawa yang diaspora itu mendefinisikan bahasa Jawa itu jika di Jawa Indonesia itu tingkat tutur ada nguko, madya, kromo seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Di Jawa itu hanya mengenal dua, yaitu ngomong Jawa dan ngomong basa. Ngomong Jawa itu nguko itu. Ngomong Jawa, ngomong basa yaitu kromo inggil. Tapi jarang yang bisa ngomong basa. Bahkan sewaktu ada acara, ada event mengundang teman-teman diaspora Jawa di Belanda, Suriname, ya di berbagai belahan dunia untuk ke keraton, mereka bicara sama Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sekarang ngarso dalem, itu mereka menggunakan basa Jawa ngoko. Padahal itu sangat tidak sopan sekali ngomong sama raja kok ngoko. Tapi faktanya ya karena mereka memang nggak bisa basa Jawa kromo inggil atau kromo madya. Ya. Mereka kromo inggil dan kromo madya itu dianggap ngomong basa dan itu hanya sedikit sekali yang bisa. Bahkan pengalaman ketika kalian itu ke sana ke komunitas Jawa di Belanda, kalian bisa basa Jawa halus banget, kromo inggil yang halus. Mereka itu sangat suka. Bahkan ada teman saya itu yang bisa kromo Jawa halus, paham tentang Jawa, itu pengen diangkat anak dan suruh tinggal di sana, dibuatkan aktenya adopsi anak. Bahkan sampai seperti itu karena mereka sangat rindu sekali dengan Jawa. Banyak hal yang mereka lakukan untuk bisa dekat dengan Jawa. Lalu yang berikutnya adalah ritual dan jaringan sosial diaspora Jawa. Nah, ini unik sebenarnya untuk ritual dan jaringan sosial diaspora Jawa di Belanda ini. Jadi ada kisah itu Pak Kaum membacakan bacaan Al-Qur'an Fabia ala irabbikum atukadziban Ar-Rahman lah ya. Itu dibanyak selama 31 kali oleh Pak Kaum dalam setiap acara ritual. Terus kemudian Pak Kaum itu membacakan doa dengan bahasa Jawa. Lalu jamaahnya itu bukan bilang amin gitu enggak, tapi nggih. Misalkan Fabi'ai ala irabbikum atukadziban nggih. Napa nggih? Paling nggih gitu. Jadi kalau kita kebiasaan ikut selamatan kan amin gitu. Tapi kalau mereka pakai nggih. Ya itulah. Mungkin bagi kita lucu ya, tapi bagi mereka itu sebuah ritual yang cukup sakral. Dan mereka mungkin hanya bisa melestarikannya sejauh ini seperti itu karena keterbatasan
literasi terkait dengan tradisi orang-orang Jawa. Bahkan salah satu bentuk ritualnya mereka itu yang punya cukup banyak uang, bahkan yang pas-pasan pun, mereka itu sampai menyempatkan pergi ke Jawa setahun sekali hanya untuk mengambil tanah yang ada di Jawa. Jadi suatu pengalaman ketika saya menemani salah satu dari diaspora Jawa dari Belanda, ketika pergi ke Malioboro, mereka mengambil tanah yang ada di Malioboro, tepatnya tanah yang diambil di apa sih itu ya, belakang pasar Beringharjo. Itu sampai ada yang seperti itu. Ya memang kelihatannya aneh, tapi nyata, bukan aneh sih, kita nggak bisa nyebutnya itu aneh karena itu memang satu tradisi ya, dan yang masih dilestarikan, bahkan tanahnya itu kemudian dipajang di sana. Itu luar biasa sekali. Nah mungkin itu terkait diaspora Jawa yang ada di Belanda, dan kenapa kalian harus memahami terkait dengan ini, karena kalian harus sadar bahwa penutur bahasa Jawa itu ada sekitar 85 juta penutur aktif di berbagai dunia. Dan ketika ngomong Jawa itu nggak hanya di Indonesia, Jawa itu soul, roso. Jadi mau kamu ada di Belanda, mau ada di New Caledonia, mau ada di Suriname, ya hidup sebagai Jawa itu seperti itu. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh lah, kamu tinggal di Jakarta, kamu pasti punya soul Jawanya. Dan itulah yang membuat orang Jawa hidup, eksis dan menyebar luas. Lainnya orang-orang Chinese atau Tionghoa. Ya mirip-mirip lah. Oke, jadi mungkin seperti itu. Slide lagi. Sesi terkait dengan diaspora Jawa ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar. Ciao.